Hai, perkenalkan nama saya Meilif Daisy Devi Moninca. Saya mahasiswi Universitas Negeri Manado, jurusan S1 PG PAUD. Pada video kali ini, saya akan menjawab dua pertanyaan yang merupakan tugas mid semester mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dengan dosen Ibu Ni Dewi Eka Suaryaningrat, SPD, MPD. Saya tertarik dengan sosok Nadiem Makarim karena dengan usianya yang tergolong masih sangat muda dapat menemukan sebuah ide bisnis yang menjanjikan. Ketangkasan dan kecekatannya menemukan peluang bisnis sangat menginspirasi saya. Dari penglihatan dan kepeduliannya terhadap kehidupan sehari-hari, ia lakukan membuat ia terdorong untuk berpikir bagaimana masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya menjadi lebih mudah. Ia mampu mengubah ojek yang biasa dan identik dengan pangkalan menjadi sebuah bisnis online yang sekarang menjadi startup di Indonesia. Dengan didirikannya Gojek, tentu mempermudah konsumen ketika hendak memesan Gojek. Tanpa harus repot-repot datang ke pangkalan ojek, tukang ojek sudah siap di depan rumah. Nadiem Makarim dengan Gojeknya mampu menciptakan lapangan kerja. Setidaknya ia dapat mengurangi pengangguran di Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah. Saya bangga dengan sosok pendiri Gojek ini. Dengan usaha kerja, ia mampu mengusung Gojek menjadi bisnis yang populer. Walaupun di tengah-tengah perjalanan bisnisnya, ia menemukan permasalahan seperti gesekan dengan tukang ojek tradisional karena dianggap merebut atau mengurangi pendapatannya. Namun ia tetap semangat untuk memperjuangkan, mengembangkan usaha Gojeknya. Bahkan sekarang, ia hendak memperluas usahanya. Tidak sebatas ojek mengantar penumpang semata, tetapi juga sebagai kurir dan pengantar makanan. Semangat, kecekatan, dan nilai nasionalisme yang tinggi, kepedulian, dan sikapnya yang tidak mudah menerima keadaan menjadikan inspirasi bagi saya. Ketika kita sudah menemukan sebuah konsep bisnis yang ingin dijalankan, biasanya kita tidak tahu apa yang harus dipersiapkan sebelum membuka usaha tersebut. Di sini akan dijelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum memulai usaha. Hal ini dilakukan agar kita dapat membuka usaha dengan sistematis dan meminimalisir kesalahan ataupun kerugian akibat kesalahan perencanaan. Secara umum ada 5 hal yang harus kita pertimbangkan sebelum membuka usaha, yaitu produk ini menyangkut antara lain apa keunggulan produk kita dibandingkan produk dari pesaing. Apakah ada teknologi dalam pembuatan produk tersebut? Apakah kemasan produk tersebut sudah menarik untuk dilihat? Yang termasuk dalam sistem manajemen adalah siapa pemilik usaha ini. Jika ada orang selain kita, bagaimana tugas dan wewenangnya? Disarankan untuk menggunakan sistem kepemimpinan tunggal. Tujuannya agar tidak ada kebijakan yang saling tumpang tindih serta pembagian tugasnya jelas. Dalam analisa pasar yang harus kita ketahui adalah siapa target konsumen dari produk kita. Apakah produk kita sudah pernah diuji cobakan ke konsumen? Siapa target konsumen kita? Apakah kita tahu keinginan dan kebutuhan mereka akan produk ini? Siapa saja kompetitor kita dalam produk ini? Setelah kita mengetahui kondisi pasar dari produk ini, kita dapat menciptakan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi pasar dan juga kondisi usaha kita. Yang dipersiapkan dalam melakukan strategi pemasaran yaitu apa nama brand atau merek produk kita. Jelaskan strategi penjualan produk sampai ke konsumen. Hal yang paling penting dalam promosi adalah konsumen harus tahu dan mencoba dari produk kita.
hal terakhir yang harus dipertimbangkan adalah analisa keuangan. Pertimbangan dalam hal keuangan adalah berapa kebutuhan total investasi usaha kita, dari mana kebutuhan investasi tersebut terpenuhi. Jika memiliki banyak produk, berapa harga dari setiap produknya, berapa target penjualan dari setiap produk, berapa keuntungan bersih setiap bulannya, apakah keuntungan itu sesuai dengan biaya investasi yang kita keluarkan. PT Gojek Indonesia sebagai penyedia jasa transportasi ojek dan jasa antar serbaguna online ternyata sangat membantu masyarakat Samanau, mulai dari pesan kendaraan, makanan, pijat, hingga bersih-bersih rumah. Kemudahan tersebut diciptakan oleh seorang Nadiem Makarim, sang CEO Gojek. Pria kelahiran 4 Juli 1984 menjadi sorotan di dunia bisnis karena berhasil menghentar Gojek sebagai startup yang paling sukses karya anak bangsa. Gojek menjadi salah satu perusahaan asal Asia Tenggara yang masuk daftar 56 perusahaan yang mengubah dunia. Di usianya yang masih sangat muda, Nadiem Makarim telah berhasil mendirikan perusahaan PT Gojek Indonesia dengan jumlah karyawan dan mitra mencapai ribuan orang. Bahkan, Gojek berhasil meraih gelar Startup Unicorn, yakni startup yang memiliki nilai valuasi. Demikianlah jawaban saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan selalu berdoa demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih, dah.